Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safia Agara Nuria Atika dengan NIM 40030236236500055 dari Gedung 1 Angkatan 2023 Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Oh ya, di sini saya akan memberikan tutorial cara menyusun rencana anggaran biaya pada suatu proyek pembangunan. Yuk ikuti langkahnya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat dulu soal yang diberikan, yaitu tugas 1 dari mata kuliah estimasi biaya. Berisikan sebuah video edukasi atau tutorial berdurasi minimal 10 menit yang menjelaskan langkah-langkah penyusunan rencana anggaran biaya pada proyek konstruksi. Nah, untuk instruksinya yaitu merupakan tugas individu, kemudian menggunakan salah satu jenis proyek konstruksi sesuai dengan mata kuliah tugas estimasi biaya yang sedang saya kerjakan. Nah, untuk proyeknya sendiri yang sedang saya kerjakan yaitu pembangunan rumah susun 3 lantai di daerah Semarang. Nah, untuk lebih rincinya, berisikan dokumen proyek memuat penjelasan gambar kerja, spesifikasi teknis, dengan contoh minimal 5 item pekerjaan saja, memuat identifikasi pekerjaan, volume pekerjaan, harga satuan, analisis harga satuan pekerjaan, perhitungan kebutuhan, serta perhitungan rencana anggaran biaya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, kita akan melihat dokumen proyek yang akan digunakan untuk mengidentifikasi pekerjaan serta metode pelaksanaan atau spesifikasi teknisnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat ini ada gambar kerja dari rumah susun 3 lantai ini ya. Ini ada list daftar gambarnya, ada daftar gambar arsitektur, struktur, dan juga MEP ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat sekilas untuk detail gambarnya. Ini memuat banyak sekali gambar ya teman-teman. Ini sudah lengkap untuk mengidentifikasi item pekerjaannya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada RKS, yaitu rencana kerja dan syarat. Ini termasuk salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan penyusunan rencana anggaran biaya. Nah, di RKS ini terdiri dari spesifikasi umum dan teknis, spesifikasi teknis pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan elektrikal, pekerjaan mekanikal, dan pekerjaan plumbing. Untuk lebih lengkapnya, sudah dijelaskan pada dokumen ini ya teman-teman. Nah, setelah kita memiliki semua dokumen yang dibutuhkan, kita bisa melanjutkan penyusunan RAB ini ke perhitungan di Excel ya teman-teman. Nah, yuk kita buka Excel-nya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu perhitungan volume. Nah, gimana nih menghitung volume suatu pekerjaan? Pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu pekerjaan yang akan kita kerjakan setelah melihat dari dokumen gambar kerja dan spesifikasi teknis atau RKS tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya mencontohkan 7 item pekerjaan. Nah, pertama itu ada pekerjaan pembersihan lahan, pemasangan pagar proyek, pemasangan plank, pembuatan direksi kit dan bidang, pemasangan papan nama proyek, pekerjaan galian tanah, serta pekerjaan urukan pasir. Nah, pada 7 item pekerjaan ini, kita bisa menghitung volumenya dari sketsa gambar kerja yang telah kita dapatkan. Oke, untuk perhitungan volume pada pembersihan lahan, kita menggunakan luas lahan yaitu panjang dikali lebar hingga menghasilkan nilai sebesar 782 meter persegi. Kemudian untuk pemasangan pagar proyek, kita memakai rumus keliling yaitu 2 kali panjang ditambah lebar dengan hasil 119,1 meter. Kemudian pekerjaan pemasangan plank kita juga memakai luas lahan dengan rumus seperti ini ya teman-teman dan menghasilkan nilai sebesar 127,1 meter. Untuk pekerjaan selanjutnya itu pekerjaan direksi kit dan gudang. Nah, untuk ketentuannya dari RKS yang telah kita dapatkan tadi itu minimal luasnya yaitu 20 meter persegi. Nah, kita menggunakan luas tersebut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pekerjaan pemasangan papan nama proyek, ini satuannya lamsam, dan kita memasang satu buah papan nama.
Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan galian tanah. Nah, untuk pekerjaan galian tanah ini terdiri dari beberapa pekerjaan galian pile cap, tie beam, dan juga lantai kerja ya. Untuk galian pile cap sendiri ada 3 jenis, dan di jenis pertama menggunakan rumus volume sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi kemudian kali jumlahnya. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,54 meter kubik. Selanjutnya untuk pile cap jenis yang kedua yaitu PC4 itu menggunakan rumus yang sama dengan sebelumnya dan menghasilkan 37,188 meter kubik. Selanjutnya pile cap yang ketiga tipe PC21 menggunakan rumus yang sama yaitu panjang kali lebar kali tinggi dan jumlah dengan hasil 45,646 meter kubik ya teman-teman. Selanjutnya galian tie beam ada 2 jenis, tie beam 1 dan 2. Untuk rumusnya yaitu volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi dikali jumlah. Nah, untuk tie beam 1 menghasilkan volume sebesar 23,119 meter kubik. Kemudian untuk tie beam 2 menggunakan rumus yang sama, menyesuaikan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah kita dapatkan sebelumnya menghasilkan 2,0,85 meter kubik. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan galian tanah kerja dengan perhitungan volumenya yaitu panjang dikali lebar kali tinggi dengan hasil 90,9 meter kubik. Nah, selanjutnya yaitu pekerjaan urukan pasir. Di sini juga terdiri dari 3 ya teman-teman, urukan pasir bawah pile cap, urukan pasir bawah tie beam, dan juga urukan pasir bawah lantai kerja. Nah, untuk volumenya kita bisa tentukan dari gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah kita dapatkan. Kemudian untuk rumusnya pada PC1 ini volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi dan kali jumlah. Maka didapatkan hasil 0,072 meter kubik. Selanjutnya pada jenis PC4 ini yaitu volume atau rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dan jumlah menghasilkan 4,375 meter kubik. Untuk jenis selanjutnya pile cap ketiga yaitu PC21 menggunakan rumus volume panjang kali lebar kali tinggi dan jumlah dengan hasil 4,8048 meter kubik. Nah, selanjutnya volume urukan pasir bawah tie beam ada 2 jenis ya teman-teman. Tie beam 1 dengan volume panjang kali lebar kali tinggi dan jumlah menghasilkan 5,1375 meter kubik. Dan untuk tie beam 2 dengan rumus yang sama menghasilkan nilai 0,417 meter kubik. Nah, yang terakhir yaitu untuk urukan pasir bawah lantai kerja dengan rumus volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita menghasilkan nilai 60,6 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan galian tanah sendiri kita menggunakan volume total dari volume pada tiap pekerjaan telah kita jabarkan ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan urukan pasir kita juga menggunakan volume total dari pekerjaan yang telah kita jabarkan sebelumnya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, setiap mengerjakan volume ini juga harus menyesuaikan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah kita dapatkan dari dokumen sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke daftar harga upah bahan dan alat. Nah, setelah mengidentifikasi pekerjaan dan volumenya, kita bisa menyusun apa saja harga yang kita butuhkan. Termasuk harga terdiri dari harga upah, kemudian harga bahan, dan juga harga alat yang kita akan gunakan nanti pada perhitungan ini ya teman-teman. Nah, untuk acuannya sendiri saya ambil dari Perwal Kota Semarang nomor 30 tahun 2025 ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita menyusun daftar harga upah bahan alat, kita akan menyusun perhitungan analisis harga satuan pekerjaan ya teman-teman. Untuk analisis harga satuan pekerjaan bisa kita lihat pada peraturan Menteri PUPR nomor 8 tahun 2023. Di sini sudah lengkap ya teman-teman, sudah menjelaskan ASP dari tiap-tiap pekerjaan yang akan kita buat untuk perhitungan RAP. Oke, pertama yaitu ASP kerjaan pembersihan lahan. Nah, di sini kita mengikuti Permen PUPR ya teman-teman untuk isiannya dari uraian pekerjaan bahan dan alat, kodenya juga satuan, mengikuti ASP, kemudian koefisien juga mengikuti nilai koefisien yang ada di ASP. Nah, untuk harga satuannya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Nah, untuk VLOOKUP-nya caranya yaitu ketik VLOOKUP
up, kemudian kita pilih kolom yang ini pekerjaan, kemudian titik koma, kemudian buka shift TUB. Nah, kita drag dari pekerjaan sampai ke bawah. Nah, kemudian jangan lupa di F4 untuk mengunci. Nah, setelah kita kunci, kita pilih kolomnya yaitu kolom kelima, kemudian pause, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa melihat harga satuannya akan muncul secara otomatis ya teman-teman. Nah, untuk ASP lainnya, setelah kita masukkan sesuai pada permen PUPR, nah kita juga copy rumusnya semua di harga satuan ya teman-teman. Nah, oke, setelah kita copy semua rumus untuk harga satuannya, kita masuk ke kolom jumlah harga. Nah, di jumlah harga ini yaitu perkalian dari koefisien yang sudah ada, kemudian dikali dengan harga satuan, maka menghasilkan nilai tersebut ya teman-teman. Nah, di AHSP ini kita bisa mengetahui jumlah harga satuan tiap pekerjaan yang kita uraikan sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini ada 7 pekerjaan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan analisis harga satuan pekerjaan dengan format tabel seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk uraian pekerjaannya kita sesuaikan dengan uraian pekerjaan yang telah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini untuk pekerjaan yang saya buat, semuanya saya taruh atau salin ke sini ya teman-teman. Nah, untuk kode satuan dan koefisien mengikuti dengan ASP sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk volume pada pekerjaan yang akan kita cari tahu volumenya berapa, caranya yaitu kita pakai rumus VLOOKUP ya teman-teman. Nah, kita VLOOKUP, kemudian pilih kolom yang ada nomor atau kodenya ini, kemudian titik koma, kemudian kita pilih sheet volume, kemudian kita pilih kolom dari B hingga F, kemudian kita kunci, lalu kita pilih sheet kolomnya yang ke-17, lalu titik koma, false. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka akan muncul total volume pada pekerjaan ujian lain sebesar ini. Kemudian kita copy aja ya teman-teman untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, setelah kita copy untuk rumus volume pada tiap item pekerjaannya, kita masuk ke total volume yang di bawahnya ya teman-teman. Untuk lebih spesifiknya, gimana caranya nih? Kita lihat ya rumusnya yaitu total dikali dengan koefisien pada tiap item pekerjaan. Nah, ini semua sama ya teman-teman. Mengikuti dengan koefisien dan total volume pada tiap pekerjaan yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil lainnya. Nah, ini dikalikan seperti ini. Selanjutnya yaitu harga satuan. Nah, untuk harga satuan yaitu kita memakai rumus VLOOKUP juga teman-teman. Kemudian klik pekerjaan, kolom pekerjaan, titik koma, kita shift TUB ya teman-teman. Kemudian kita drag juga seperti tadi. Kemudian kita kunci dulu teman-teman. Untuk kolomnya 5 ya teman-teman. Dan kita enter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memiliki harga satuan akan muncul ya teman-teman. Nah, kita copy semua untuk rumusnya ya teman-teman agar lebih mudah. Nah, setelah semua harga satuannya muncul, kita akan menghitung jumlah harga. Gimana nih menghitung jumlah harga? Yaitu caranya volume dikali harga satuan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pada tiap pekerjaannya, kita masukkan rumus yang sama semua ya teman-teman. Nah, hasilnya sampai seperti ini ya teman-teman, sampai yang bawah juga ya. Kemudian untuk total harga pada tiap pekerjaannya itu
Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Sum dari total harga pekerjaan. Semuanya sama. Nah, setelah itu, ini kita totalkan semua pekerjaannya. Nah, dari pekerjaan pembersihan lahan hingga pekerjaan urukan pasir kita totalkan, maka jumlahnya sebesar ini ya teman. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan daftar analisis harga satuan pekerjaan. Nah, di sini sudah ada tabel seperti ini dengan 7 item pekerjaan yang akan kita cari RLP-nya, terus ada kode dan satuannya. Nah, kita masukkan harga satuan tiap pekerjaannya. Kita memakai rumus VLOOKUP lagi ya teman-teman. VLOOKUP, kode, titik koma, ANT. Nah, dari kolom P hingga N. Selanjutnya kita kunci, jangan lupa. Kemudian kita hitung yaitu kolom ke-13 ya untuk total harganya, letaknya. Kemudian source. Kemudian enter. Nah, maka akan muncul harga satuan pada tiap pekerjaannya. Kita copy aja ya teman-teman untuk semua harga satuannya. Nah, berikut harga satuan pada tiap pekerjaannya ya teman-teman. Dan setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita lanjut ke perhitungan rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan alat ya teman-teman. Nah, untuk tabelnya seperti ini ya teman-teman. Ada uraian pekerjaan, kita sesuaikan dengan pekerjaan yang kita hitung sebelumnya, ada upah, bahan, dan alatnya. Kemudian untuk satuan menyesuaikan juga. Nah, untuk volume teoritis, kita menggunakan rumus ya teman-teman. Nah, rumusnya sendiri yaitu sama dengan sum if. Kemudian ada range, kriteria, dan sum range. Nah, untuk range-nya kita ke sheet AET. Kemudian kita pilih ya teman-teman dari kolom D. Nah, kita drag sampai ke bawah, kita kunci. Kemudian kita kembali ke sheet RUB, kita pilih kolom uraian pekerjaannya. Kemudian kita kembali lagi untuk sum range-nya itu di total ini ya, di total volume, kolom C. Kita drag sampai ke bawah. Kita kunci, jangan lupa teman-teman. Kemudian kita add. Nah, untuk hasilnya dari volume teoritis seperti ini, lalu kita drag ke bawah, kita copy ya teman-teman. Untuk semua item pekerjaan. Upah, bahan, dan alat, semua rumusnya sama ya teman-teman. Setelah kita masukkan volume teoritisnya, nah selanjutnya kita memasukkan nilai harga satuan teman-teman dengan rumus VLOOKUP. Kemudian kita pilih item pekerjaannya ini, kemudian kita titik koma ke titik ubah, kita select pekerjaannya dari atas sampai bawah, kemudian kita kunci, kemudian titik koma, pilih kolom kelima, kemudian kita klik enter ya teman-teman. Nah, maka akan muncul harga satuannya. Nah, untuk harga satuan ini kita bisa drag ke bawah semuanya dengan rumus yang sama. Kita copy ya teman-teman. Nah, setelah kita copy, kita melanjutkan untuk menghitung jumlah harga. Nah, untuk jumlah harganya yaitu dari perkalian volume teoritis dikali harga satuan, maka menghasilkan nilai tersebut ya teman-teman. Untuk jumlah harga pada bahan maupun alat menyesuaikan dengan rumus jumlah harga upah juga ya teman. Kemudian setelah semua jumlah harganya terisi, kita totalkan jumlah harganya, maka dihasilkan nilai tersebut. Setelah kita mendapatkan nilai dari rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, alat, kita melanjutkan ke perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan rencana anggaran biaya. Nah, untuk perhitungan rencana anggaran biaya, kita mengisi tabelnya sesuai dengan uraian pekerjaan yang telah kita kerjakan sebelumnya ya teman-teman. Kemudian untuk spesifikasinya juga kita isi, kemudian kode analisanya kita menyesuaikan dengan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, untuk volume, kita menggunakan rumus ya teman-teman, yaitu rumus VLOOKUP. Kita ke VLOOKUP dari kode
Nah, kemudian kita ke AIT, kita lihat, kita kunci, kemudian 9, untuk volume, 9, 1, 2, 3, 9, nah, kolom titik koma, false, kemudian volume tutup, nah, maka akan menghasilkan nilai sebesar tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita drag karena rumusnya sama semua untuk volume. Nah, selanjutnya untuk satuan, kolom satuan kita juga menggunakan rumus pada volume, tapi ada yang kita ganti ya teman-teman. Untuk kolom ke-9-nya kita ganti kolom ke-7 ya teman-teman. Maka hasilnya akan menunjukkan satuan pada tiap item pekerjaan. Setelah itu, untuk harga satuan, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga. VLOOKUP, kode analisanya, kemudian kita sheet analis AHSP, kemudian kita pilih kolom K hingga S, kemudian kita kunci ya teman-teman. Kemudian kita pilih kolom ke-9, kemudian kita false, kurung tutup, kemudian enter. Nah, maka akan menghasilkan harga satuan. Seperti tersebut pada tiap pekerjaannya, kita copy aja untuk semua harga satuan, karena sudah dengan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Nah, untuk jumlah harga, ini akan ada rumusnya, yaitu volume dikali harga satuan. Maka menghasilkan nilai tersebut. Kita copy semua rumusnya. Nah, untuk jumlah total semuanya, yaitu kita sum untuk semua pekerjaannya. Kemudian di RB ini ada ketentuan yaitu PPN sebesar 11%. Teman-teman. Nah, untuk PPN-nya 11% dengan rumus jumlah dikali 11%, kemudian totalnya ditambahkan oleh totalnya yaitu jumlah ditambah oleh PPN ya teman-teman. Maka menghasilkan nilai tersebut. Nah, setelah kita total dengan jumlah ditambah PPN, maka kita akan menemukan nilai dari rencana anggaran biaya pada proyek pembangunan bangunan ini yaitu sebesar Rp277.882.440 ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa kita samakan hasil dari jumlah yang di RAP ini 250, 344, 540 ini harus sama dengan yang di ROK. Apakah sama teman-teman? Kita cek. Nah, kita cek hasilnya sama ya teman-teman untuk jumlahnya. Kemudian kita harus juga cek di AMT juga teman-teman. Apakah sama nilainya? Nah, kita cek hasilnya sama persis ya teman-teman. Maka kalau hasilnya sama persis, berarti perhitungan rencana anggaran biaya ini sudah benar ya teman-teman. Nah, berikut tutorial dari cara penyusunan langkah-langkah rencana anggaran biaya yang saya sampaikan. Harapannya teman-teman juga bisa melakukan penyusunannya dengan mudah seperti yang telah saya contohkan ya, teman-teman. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget bertanya di kolom komentar. Oke teman-teman semua, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video tutorial penyusunan RAP yang telah saya buat. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.